Hai guys, selamat sore. Pada sore hari ini saya dengan Bu Ani dari P3 Tawang. Kita hari ini kedatangan tamu dari Dinas Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu ya, atau kepanjangannya agak panjang, DTM PTSP ya, jadi ya di Provinsi Jawa Tengah. Hari ini terkait dengan gerai perizinan bagi pemilik kapal ya. Jadi nanti di sebelah saya dengan Mas Deva dari Dinas Terpadu PTSP gitu ya, itu akan bercerita dan memberikan bercerita tentang kegiatannya dia pada siang hari ini. Sudah 2 hari ada di sini, dari hari Senin dan hari Selasa ini. Jadi apa saja yang dilakukan, apa saja izin-izin yang harus dipenuhi oleh setiap nelayan atau pemilik kapal, terutama supaya dia bisa mengurus semua perizinannya ya. Nanti Mas Deva akan menjelaskan. Oke guys, kita langsung aja ketemu dengan Mas Deva ya, dengan Mas siapa Mas namanya? Deva. Deva. Lengkapnya Mas Deva siapa? Deva Dani Kente yang bodoh. Oh ya, agak banyak juga Deva dari ya. Ya, Mas Deva ini sudah berapa lama kerja di PTSP Mas? Sekitar 5 tahun. 5 tahun, oh ya. Yang PTSP-nya yang di Provinsi Jawa Tengah, yang di Jalan Sugio Pranoto ya? Iya, MTS Sugio Pranoto. Oh iya, yang di Sugio Pranoto, Pasar Bulu. Pasar Bulu ya. Iya, depannya Whisper ya, Whisper, ya. sampingnya Whisper. Jadi di sana semua perizinan terkait dengan apapun juga itu ada di PTSP. Iya, yang ya. kewenangannya provinsi. Kewenangannya provinsi. Perizinan berusaha. Oh, kewenangannya provinsi, terutama untuk perizinan berusaha ya. Ya, pada kesempatan hari ini kan untuk mengurus tentang perizinannya kapal ya Mas. Iya. Ya, di sini kan kapal. Jadi saya juga pengen tahu juga kenapa yang diurus itu terkait dokumennya itu atau usahanya Mas. Nanti dijelasin Mas Deva. Jadi misalnya kan untuk jadi misalnya kan ini nelayan kan ingin berlayar gitu ya, dia kan harus memiliki 2 izin usaha, yaitu SIUP itu untuk dirinya sendiri atau izin sebagai nelayan, dan juga SIPI untuk izin dari masing-masing kapal yang dia miliki. Gitu. Nah, jadi nanti pelaku usaha itu intinya untuk mendapatkan SIUP itu kan pertama kali itu dia harus membuat NIB terlebih dahulu. Nah, nanti itu dia menginput data dirinya dan juga data usaha yang dia laksanakan. Nah, itu nanti selanjutnya pemenuhan persyaratan melalui OSS yang nanti diteruskan di sistemnya KKP, namanya itu SIMKADA. SIMKADA. Iya. Itu khusus untuk nelayan ya? Ya, jadi kalau untuk izin usaha izin nelayan itu ada 2 sistemnya, namanya SILAT sama SIMKADA. Kalau SILAT itu untuk izin pusat, kalau SIMKADA untuk izin di provinsi. Kita pakainya ya SIMKADA ya? SIMKADA ya. Nah, jadi kan untuk yang membedakan, kalau yang di pusat kan untuk kapal di atas 30 GT atau melaut di atas 12 mil. Itu pusat ya izinnya? Pusat, ya. Okay. Kalau yang izinnya di provinsi itu 5 sampai 30 sampai dengan 30 GT dan juga daerah tangkapannya di bawah 12 mil. Jadi wewenangnya antara provinsi dan pusat ya. Terus juga nanti dibagi juga nih. Jadi kalau untuk yang wajib memiliki SIUP itu nanti yang 5 sampai 30. Untuk pelengkapnya 5 sampai 30 GT. Maaf, 6 di atas 5, 6 sampai 30 GT. Terus punya SIUP ya? Ya, punya SIUP. Terus kalau nanti yang di 5 GT ke bawah nanti mengurusnya namanya EBKPMK itu. Jadi buku kapal perikanan nelayan kecil. Jadi nanti yang kapalnya sampai dengan 5 GT itu nanti membuat NIB, lalu selanjutnya mengurus
EPKPNK seperti itu. Oh iya. Kalau untuk mengurus NIB dan apa tadi yang NBA apa tadi ya? PNK. Ya, itu syaratnya apa Mas? Syaratnya? Jadi kalau NIB itu syaratnya cukup KTP saja dan juga email aktif. Oh. Jadi Email masing-masing aktif. harus punya akun. Iya, masing-masing harus punya akun, tapi satu orang satu akun. Boleh dibuatin nggak Mas? Kalau dibuatkan ya selama diberi kuasa ya bisa. Oh gitu ya. Jadi, Karena mereka yang bertanggung jawab ya. Pemilik Ya, akunnya masing-masing bertanggung jawab. bertanggung Ya. jawab, iya. Oke. Jadi selain itu apa syaratnya? Kalau NIB hanya itu saja. Lalu nanti setelah mengisikan, nanti kan itu dia beda nih. Kalau dia ukurannya sampai dengan 5 GT ngurusnya EPKPNK, kalau ukurannya 5 sampai 30 ngurusnya SIUP CP. Iya. Nah, kalau yang sampai dengan 5 tadi, nanti kan setelah dia mengisi data usahanya itu dengan tingkat resiko menengah rendah di OSS, lalu dia ngambil PB Unku untuk pendukung perizinan usaha itu namanya EPKP buku kapal gitu. Nah, itu nanti kalau buku kapal EPKPNK itu syaratnya NIB sertifikat standar pas kecil. Oh iya, yang dibuat dari SOP SOP ya. gitu. Nah itu nanti sama kalau salah ada formulirnya juga, nanti bisa memintakan ke Dinas Kelautan itu nanti untuk PPKP nanti nanti terbit dari sistemnya dari KKP itu untuk PPKPNK. Itu bisa diselesaikan dalam satu waktu nggak Mas? Misalnya hari ini info terus keluar gitu, hasilnya gitu bisa nggak? Berproses ya? Kalau misalnya ya harus berproses dulu sih, bukan melalui proses verifikasi ya. Sama satu lagi, foto kapalnya secara jelas. Oh, foto kapal. Termasuk detail-detail di dalamnya nggak? Enggak. Jadi bentuk bangunannya itu ya. Foto samping sama foto depan gitu. Oh, jadi kapalnya kayak apa gitu ya? Iya. Namanya apa untuk dicocokkan bener nggak namanya ini gitu ya? Betul itu. Ya, sudah foto kapalnya. Jadi supaya datanya tuh otentik gitu ya? Iya. Tidak cuman bayang ke itu kapal jadi gitu. bisa namanya, tapi kan siapa tahu jangan kapalnya beda. Iya. Fotonya itu. Oke. Jadi memang jelas namanya dan juga jelas tulisannya itu. Ada ditemuin nggak kadang-kadang nama kapal sama itunya nggak sama atau gitu? Kalau ini belum sih, biasanya kalau misalnya beda udah langsung ditolak itu. Permasalahan yang ada itu apa? Maksudnya biasanya yang terjadi itu seringnya permasalahan. Permasalahannya seringnya itu malah pelaku usaha lupa akun OSS-nya. Jadi harus minta dulu lagi. Iya, nanti jadi harus mengajukan untuk perubahan email. Untuk menonaktifkan email yang mengganti dengan email yang nonaktif dengan yang baru. Oh, ya biasanya kan orang itu nggak mikir sampai harus menghafalkan. Itu seringkali malah permasalahan utamanya itu malah pas di awal banget itu lupa jadi harus itu yang kadang-kadang bikin waktu yang agak panjang ya? Ya itu karena nanti harus melewati verifikasi dari BKPM. Oh iya. Dan itu butuh waktu berapa Mas? 1 kali 24 jam apa 2 kali 24 jam? BKPM sih menjanjikannya 3 kali 24 jam. Ya sudah diberikan ada kabar. Kalau misalnya belum, masa ditunggu baru 3 hari gitu dia nggak bisa ngurus berarti ya? Belum bisa, nanti harus hubungin via email gitu ya. Iya. Berarti ada layanan secara secara online juga? Layanan online ya ada sih Bu. Jadi kalau kita sebenarnya ada namanya, kalau yang di PPSP provinsi ada namanya itu yang zoomnya provinsi apa ya namanya? Yang zoomnya itu kalau kita zoom laku usaha Lakone Pandu, itu layanan Lakone Pandu. Jadi misalnya membutuhkan pendampingan secara online juga bisa, tapi utamanya sih kita layanannya secara tatap muka di kantor. Jemput bola gitu ya? Seringnya ya. Terus kalau datang ke sana kan harus meluangkan waktu atau gimana gitu, juga antriannya juga banyak ya. Yang paling ngeri itu kadang-kadang antriannya tiba-tiba. Saya pernah antri itu
lama dan dibatasi ya. Itu Iya. pelayanan di PTSP itu kan di sehari itu melayani berapa kan dibatasi kan ya? Tergantung soalnya kan ini sih ya Bu, jadi apa ya kan karena orangnya banyak gitu, jadi kita pokoknya sih apa ya selama masih bisa melayani ya kita layani semua gitu. Tapi maksudnya misalnya waktunya sudah lewatin jam kerja ya di-cut. Oh iya, maksudnya 100 atau 200 kan suruh kembali lagi gitu ya? Ya kalau misalnya apa ya belum pernah sih sampai 100 sih biasanya apa ya mungkin sekitar 60 lah maksimal satu hari. Untuk melayani itu. Iya. Jadi di dalam satu waktu itu melayani kan banyak ya macam-macam ya. Iya. Dan semua pegawai di situ harus bisa. Misalnya Iya, harusnya dia bisa mau masuk lebih. pelayanan ke kapal, ke yang apa, izin usaha apa gitu harus bisa Ya, semua nanti nggak? ya harus secara OSS-nya paling nggak bisa melayani itu untuk menambahkan data usahanya di OSS. Oh. Tapi nanti kalau Basic. misalnya sudah kayak di SIM padanya gitu lah, itu mungkin nanti Spesifik ya? spesifik banget nanti baru hubungin yang megang izinnya itu. Gitu. Tapi pada dasarnya semuanya harus bisa mendata secara OSS Iya, itu masukkan OSS itu ya. bisa membuatkan akun, bisa sampai tahap menisikan data sampai pengajuannya gitu sih. Jadi Untuk kalau pertanyaan teknis ya memang itu nanti langsung diarahkan ke yang atau dicari informasinya dari yang megang di sini. iya, jadi ini kan baru basic ya, mereka Iya, itu basic. ngisi di OSS itu kan walaupun nelayan tapi basic ya. Jadi Iya. kalau di situ kegiatan usahanya apa? Berlayar gitu? Keterangannya penangkapan ini. ikan di laut. Jadi Oh. kalau sekarang kan ini masih KBLI-nya berbasis yang tahun 2020 itu Ya. masih dibagi dari jenis ikannya, misalnya pisces atau moluska atau crustacea. Ya, Tapi iya itu Bu. Tapi ini yang 2025 ini tapi belum diterapkan, ini sudah disederhanakan jadi cukup penangkapan ikan saja. iya, kan mumet dan katutku ora itu. Ya. Ya makanya kan lebih baik secara universal ya, karena kalau Iya, penangkapan universal. ikan di laut kan kita nggak bisa saat itu loh tuh nangkap moluska harusnya itu. Iya. Ya kan udang-udangan kan nggak mungkin ya Iya. bisa membeda-bedakan itu. Ya berarti lebih lebih sederhana, lebih ini ya bisa membantu banyak orang untuk bisa mengurus izinnya itu dengan mudah gitu ya. Iya. Kendalanya selama ini apa Mas? Kendalanya Kalau selama ini mungkin kendalanya ini sebenarnya karena sistem OS-nya yang sedang lelet saja sih Bu. Karena dari sistem ini. Berarti kalau misalnya sehari ini tidak bisa terlayani, dia harus ke kantor sana gitu misalnya gitu. Enggak juga Terus? karena apa ya kita layani tapi mungkin dengan sabar lah, ibaratnya nunggu websitenya ini loading gitu, seperti itu sih Bu. Ini sejak awal tuh emang websitenya sedang bermasalah sih. Jadi kalau sudah bermasalah itu bisa diproses lebih lanjut atau harus menunggu? Tergantung, kalau misalnya cuma hanya lama gitu Bu, itu ya harus bisa ditunggu. Tapi kalau misalnya sampai nggak bisa diakses gitu menunya lah, itu memang harus mungkin mencoba besok lagi seperti itu atau nanti lagi gitu. Kendalanya kalau di sini kan ikut servernya di provinsi ya, jadi satu ya? Enggak, ini kan sistemnya pusat di Oh. BKPM-nya langsung Di sana ya? dari sana ya. Jadi ya aneh ya teknisi kayak gitu ya. Kalau Iya. Sinaga kan punyanya provinsi ya. Jadi Iya. dikasih tahu ini baru bermasalah, silakan nanti keluarnya FM. Kalau ini nggak bisa ya. Nggak bisa. KSS harus tetap nunggu dari pusat bisa apa enggaknya sistemnya itu berjalan ya. Ya harus dicoba sendiri malah. Ya sampai benar-benar bisa masuk ya Iya. datanya dan bisa validasi ya. Iya. Karena dari data OSS yang tervalidasi itu butuh waktu berapa lama? Paling lama. Kalau sampai yang terverifikasi itu kan tiap izin ada SLA-nya masing-masing ya Bu. Itu tergantung sektornya apa. Kalau sektornya perikanan ini kan SOP-nya sih 7 hari kerja untuk siup sih Bu. Oh, jadi sendiri-sendiri ya. Kalau Sendiri, cuma Bu. NIP aja mungkin bisa cepet ya, NIP Kalau gitu ini ya. saja bisa langsung. Jadi kalau resikonya rendah atau lokasinya tidak menetap seperti kapal perikanan ini kan tidak menetap, jadi tidak perlu PKKPR gitu, itu bisa langsung jadi ini. Tapi itu kalau sektor-sektor lain itu kan sekarang ini kan karena hanya yang mikro rendah yang tidak perlu PKKPR, jadi
Nanti kalau seperti catering atau rumah makan itu mungkin nanti perlu cek izin lokasi dulu 20 sekitar 20 hari kerja. Oh. Jadi KPR baru nanti bisa lanjut diproses ke ya. proses notifikasinya. Oh ya. Tetap ada pengecekannya. Iya, pengecekan. Jadi kalau sekarang itu yang dari PP 28 itu nanti ada pengecekan izin lokasi gitu. Jadi baru sudah 2 persyaratan besar terpenuhi dulu, yang izin lokasi sama izin lingkungan. Nanti kalau yang izin lingkungan kalau hanya SPPL bisa langsung terbit. Oh iya, nggak mengganggu gitu ya, nggak ada dampak kayak limbah macam-macam yang berbahaya gitu ya biasanya ya. Biasanya Gitu gitu. aja. Oh ya. Oke ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Mas Deva untuk persyaratannya apa saja untuk nelayan punya NIB, dan tadi syarat-syaratnya sudah diceritakan semua ya. Jadi sebaiknya semua nelayan itu punya izin, punya NIB sama apa tadi EPKPNK itu EPKPNK. untuk yang di bawah subsidi. Kalau nanti siup itu syaratnya nanti pas foto, tanda tangan, formulir, deklarasi kegiatan usaha, terus NIB, lalu sama surat pernyataan. Lumayan banyak juga ya, persyaratannya. Ya, nanti kalau untuk CP-nya syaratnya itu gross akte, pas kecil atau pas besar. Kalau misalnya kapalnya di atas 6 GT nanti berarti kan pas besar. Terus nanti sama surat ukur kalau untuk yang kapal besar tadi, sama lalu SKKP, terus juga EBKP buku kapal, sama siupnya, terus juga formulir. Lumayan banyak ya, jadi memang harus lengkap ya dokumen. Kalau nggak lengkap kita juga tidak nyaman untuk melakukan perjalanan atau berlayar atau melaut mencari ikan ya. Kita mau cari sesuatu ya semuanya harus dipenuhi dulu istilahnya itu ya. Oke Mas Deva, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi ke depan supaya banyak orang yang tahu, yang mudeng tentang persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi, supaya orang-orang itu paham tentang prosedur gitu ya. Oke, makasih ya Mas Deva ya. Selamat sore. Dah.